Alvaro. Ya, selamat malam Fatir Alvaro. Halo, selamat malam Bang Ilis. Selamat malam Fatir. Bagaimana Fatir? Anda ini Ya, Bang. Muslim atau Kristen? Dibilang Nah, udah KTP mulai sih udah Muslim, Bang. bingung. Enggak, aku dari kecil Kristen, Bang. Nama Anda ini beneran Fatir. Nama anak, Bang. Nama anak Fatir. Iya. Anda Kristen. KTP masih Muslim sih, Bang. KTP masih Muslim. Terus gimana? Seolah-olah ada pertentangan antara KTP dengan orangnya. Saya heran, sekarang KTP-nya Ya, doang yang beragama Islam. Orangnya bukan. sudah banyak yang nggak percaya lagi Awalnya, dengan agama Islam. bukan begitu, Bang. Gimana? Awalnya sih lahir dari Kristen, Bang. Awalnya dari Kristen, terus Iya, mualaf, mualaf. terus akhirnya Hmm. Ini lagi on gimana the ya? way Lagi lagi, on the bergejolak way lah, Bang. lagi. Mungkin domba yang hilang lah, Bang. Oh iya, banyak yang seperti Anda ini. Hmm. Gimana? Kenapa bisa cerita kenapa dulu Anda mualaf? Pernikahan. Ya, pernikahan gitu. Pernikahan. Gimana kok bisa Anda berarti dulu kalah berdebat sama istri ya? Waktu masih pacaran, kalian diskusi agama gitu kan. Bukan. Berarti begini. Kalau Oh ya, berarti kalau begini. nikah Gitu. Atau gimana? enggak juga sih, Bang. Gimana? Nikahnya sih Kristen, nikahnya sih di Kristen di gereja, Bang. Nikahnya malah Berangkatnya di di gereja. gereja, tapi seiring berjalannya waktu malah mualaf. Bini 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 dulu pulang kampung kan di perantauan nggak bisa dikontrol juga kan. Oh, Aku istri ya mualaf. iya. Berarti Memang istrinya dari juga Muslim, Kristen tadinya. enggak dari Muslim, Bang. Aku bawa ke Kristen. Rupanya Terus memang akhirnya di nggak perjalanan cocok. gantian. Iya, Hmm. Ya, terus apa yang Anda mau sampaikan nih, Bang? Bang Fatir. gini. Coba ini Kalau dites dulu gimana? Karena banyak orang ah, ngomong tes loh, tes. Coba Bang iya Fatir tes tes. tes. Bacaan Ah. Quran, silakan. Oh nggak bisa aku, Bang. Jujur Nah, aja aku nggak bisa. Memang nggak bisa. tidak bisa. Oke lah, terus apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Gimana, Bang ya? Sebenarnya aku kalau soal agama, soal kepercayaan ya jelas. Mungkin semua orang tahu lah ya gitu. Kalau kepercayaan kan dari hati, Bang. Betul. Di Kristen apalagi. Aku tahu itu. Masalahnya begini, Bang. Kalau untuk kita Kristen sendiri ya, Hmm. menurut aku, nggak tahu kalau menurut kawan-kawan yang lain begitu kan. Hmm. Kristen ini banyak juga kan pembagian-pembagiannya mulai dari Kristen Protestan, Katolik, Karismatik begitu, Bang kan. Ya. Kalau disuruh memilih jalan kan cuma satu, Yesus Kristus itu sendiri kan yang sudah datang menyelamatkan kita Iya. dulu. Tapi kok gaya-gaya bicara Anda ini Ayo. Anda Kristen terus. Iya, Baiklah. Kita undang dulu ya yang muslim-muslim ya, Bang ya. iya. Saya ini begini, Bang. Saya kasih kesempatan sama yang muslim. Biar yang muslim itu memberikan sebuah sanggahan atau pembelaan terhadap apa yang saya utarakan di sini. Karena saya bilang begini, Hmm. Bang. Muhammad itu kena sihir. Muslim gak ada yang berani naik bantah karena memang udah bener gitu loh. Siapa tahu Masa aja ah, ada muslim yang mau naik mau bantah itu, bilang nggak bener iya, begitu loh. iya. Aku juga masih gini, Bang. Di Hmm, sini kan, di tempat kerja lah aku katakan. hmm, Kita kan sering juga berdebat sama kawan-kawan yang muslim. Aku bahkan sama Ustadz sendiri aku pernah berdebat gitu, Bang. Kayak Berdebatnya yang aku tentang apa alamin lah, itu? kayak ya masalah-masalah seperti yang Abang katakan kemarin lah. Sejauh sebelumnya sih aku udah kepikiran begitu, Bang. Udah Hmm, kepikiran. Maksudnya kan begini. Kayak aku sendiri untuk orang rumah sekarang kan masih muslim. Dia memang jelas dia nggak mau. Bahkan dia udah
Kemarin kan satu rumah juga kami di perantauan. Tapi karena aku jelas mengatakan aku mau masuk Kristen lagi, dia balik dibawa anak-anak begitu bang. Istilahnya Terus? ya aku akui kan itu sebuah pengorbanan kita lah untuk kepercayaan kita begitu kan. Aku tahu istilahnya raga bukan milik kita, memang tidak milik Tuhan, tapi kan udah diberikan ke kita untuk di dunia ini begitu bang. Kalau istilahnya dipikirlah dari logika, secara logika, kita kan disatukan Tuhan antara istri dan suami begitu, bisa dikasih jalan walaupun berbeda keyakinan. Aku dengar nggak bisa bersatu, baik di Kristen baik di Muslim, begitu bang. Kok bisa sampai disatukan begitu? Nah, itu Iya, pertanyaan sebenarnya kan itu pertama aku. perkara bagaimana Anda menjelaskan begitu. Kalau Anda juga tidak memiliki pemahaman, ya bagaimana mau menjelaskan? Begitu. Nanti ditanya, biasanya kan ditanya, Yesus Tuhan kan? Ya. Bapak Tuhan, iya. Bertuhan berdua kepada Tuhan. Cuman itu aja kok Paham. pertanyaan orang Islam. Gak ada yang lain daripada itu. Iya, betul. Tapi gini bang, walaupun kita menjelaskan 1000 bahasa kita ini udah jelas dia mengatakan iya. Tapi kalau dipaksa, istilah kata lah dulu, dipaksa antara, sama seperti kekristenan, antara hidup dan mati. Siapa kau pilih antara Tuhanmu atau nyawamu? Dia tetap akan memberikan nyawanya bang. Walaupun jelas dia mengakui bahwasanya ajaran yang dipegangnya itu tidak teguh begitu. Oke Itu yang lah. pengalaman saya. Oke lah Bang Patir. Kita undang dulu yang Muslim ya. Ya, Oke, baik. Saya turunkan dulu ya, Bang Patir ya. Saya turunkan dulu. ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Kita berikan kesempatan ya kepada yang Muslim-Muslim. Silakan. Kalau Anda ingin membantah apa yang saya katakan, bantahlah dengan dalil-dalil, bantahlah dengan argumen-argumen ya, nalar yang sehat seperti itu. Jangan Anda cuman ngomong aja nggak ada dasarnya. Ya, Tabrani Al-Indragiri. Des, Ini senang kali kau mengundang aku. senang kali. Kau yang datang gimana? Aku ngomong, kan suara. Kalau kau ngomong, Oke. kau gedein. Gimana Al-Indragiri? Tak berani panggilan. Al Indragiri itu nama kampung saya. Oke, Tabrani. Bapak Tabrani. kau manggil aku Des. Detua aku nih. Tabrani, coba ya. Kau kan sudah sering lihat channel ini, betul? Sering dah. Oke, Tapi kalau pas sering. kau apa kan kau undang ya tentu udah hadir. Namanya orang undang kita datang. Ngundang, nggak pernah kau undang, kau yang datang, baru terima. Kau kan mengajukan permintaan naik. Kan kau undang aku. Kapan? Saya nggak pernah kirim-kirim undangan. Mungkin ada orang yang mengirim undangan video saya ini, terus kau naik ke sini. Kalau kau lihat di situ Edis TV, berarti itu Edis TV palsu. Saya nggak pernah kirim-kirim undangan. Undangan itu aku pasti tahu yang lab. Aku tahu betul kau itu. Oke, Mana gini ada aja yang lah. Oke, gini aja, Tabrani. Kira-kira Tabrani, dari sekian lama kamu menonton channel saya ini, dari sekian banyak argumen-argumen yang saya utarakan, pernah nggak kau dapati bahwa saya itu kalau bicara tanpa dalil? Itu kan versi kau deh. Ya kalau versi kau boleh-boleh aja. Oke, contohnya nih, contohnya. Apa bedanya masuk kamar mandi pakai kaki kanan dan sama pakai kaki kiri? Beda lah Des. Iya, saya mengerti bedanya kakinya di kanan, maju ke depan, yang satu maksud saya maknanya gitu loh, kegunaannya itu di mana bedanya? Itu adab Des. Adab ketika masuk ke tempat yang kotor, langkahkan kaki kiri dulu. Kalau masuk ke tempat yang suci, langkahkan kaki kanan. Itu adab. Adab. Sebentar. Bagaimana kaki kiri dikatakan tidak beradab kalau kaki kanan beradab? Ya segala sesuatu dimulai dari kanan Des. Kalau kita orang Islam, tawaf mulai dari kanan ke kiri.
Ada deh anjurannya kami orang Islam. Berarti kalau masuk kamar mandi harus menunjukkan adab yang buruk. Bukan ada yang buruk, ke tempat yang buruk. Mana itu sih? jangan- Sebentar. Apakah kamar mandi itu tempat yang buruk? Ke tempat kotor, Dis. Kamar Ada aja mandi kok. Tapi oh bagus. berarti tempat kamar mandinya Muhammad kotor. Nah, kalau dalam satu hari dikatakan di tempat yang kotor-kotor itu tempat bersemayamnya para jin. Oh, kamar mandinya Muhammad kotor. Mirip begitu, Dis. Tak Loh, bisa, tak masuk. Tadi katanya kamar mandi tempat yang kotor. Kamar mandinya siapa dulu kalau kamar mandinya Muhammad kotor? Sebentar, tak berani. Tak bisa ngomong. Oh, tak bisa mengirim. Tak berani. Kutanya dulu kau. Kamar, aduh, tenang. Jangan marah-marah. Tenang. Ya kau terus memaksa aku untuk mengatakan versinya kau. Agama ini kita sudah Bukan, ada kutanya dulu ulama. secara logis. Gini, macam-macam kamar mandi orang. Ada kamar mandi orang itu, waduh, ada yang kotor banget ada. Tenang dulu. Tenang. Ada kamar mandi. Tembak pakai kau. Bah, kau ngomong terus pun. Kapan saya mau ngomong? Bisa saya bicara? Ngomong. Baik. Kalau misalnya kau pergi ke hotel, misal ada kamar mandi hotel, itu klosetnya itu pun kloset yang ditutup, bersih, kinclong, bersih, nggak ada kotoran di situ. Setelah digunakan bersih, dilap kering bersih semua. Pernah kau lihat kamar mandi kayak begitu? Gini aja lah, Dis. Aku potong Sebentar dulu, tanya dulu kau. Pernah nggak kau lihat kamar mandi yang bersih? Tenang. Shh, tenang. Pernah kau lihat kamar mandi yang bersih? Aduh, lihat ini. Sulit ini ngomong sama mereka ini. Kamar mandi. Pertanyaanku simpel aja. Pernah nggak kau lihat kamar mandi yang bersih? Banyak, Dis. Kalau zaman sekarang nih, Banyak. Kenapa tadi kau bilang kamar mandi tempat yang kotor? tempat kotor dalam arti kata tempat yang tidak baik, Dis. Tempat orang buang tai, buang Kamar mandi aja, tempat Dis. yang tidak baik. Bukan hotel yang Coba bagus, aku tanya sama bukan kau, kamar kalau ada nggak rumah yang nggak ada kamar mandinya? Coba. Aduh, kau digiring-giring kau ke situ. Tunggu dulu ya, aku sekarang tanya sama kau ya. Sama kau. Lagian begini. Tenang. Kau tenang. Sabar, tenang dulu. Udah dadamu dulu. Sekarang begini. Ya, kau pergi ke hotel. Pergi kau menginap di hotel. Nanti kau disediakan makan di tempat WC yang bersih kata kau tuh. Kira-kira mau tak kau makan di situ? Karena WC bukan tempat makan. Nah itu dia, Dis. Nggak bisa kau bilang tempat WC. Walaupun sebersih-bersihnya WC, disuruh kau makan di situ, pasti kau tak akan mau. Jadi Enggak juga. Diletakkan piring makan kau di WC yang paling bagus bersih kata kau. Ya tuh, kalau kau piring makan di situ. ditaruh di situ ya saya nggak mau. Nah itu arti kata bukan tempat yang layak untuk kita melakukan sesuatu. Oke. Ada tempatnya. Terus Ada akhirnya tempat Muhammad merah. benci sama kamar mandi. Sebentar. Tidak. Akhirnya Muhammad benci sama kamar mandi. Itu, Dis. Saya tidak mengatakan itu. Iya, terus kenapa pakai kaki kiri masuknya? Karena adab yang diajarkan. Kalau jelas itu kamar mandi tempat yang tidak baik, karena di situ bersamanya para jin. Nah, itu kau bilang. Jadi, tenang. Jadi menurut Muhammad, jin kamar mandi itu tempat tinggal jin, betul? Memang betul. Itu yang aku katakan dari tadi sama kau. Jadi menurut Muhammad teman-teman, kamar mandi tempat tinggal jin. Oke, kamar mandi tempat tinggal jin. Oke, kutanyalah dulu sama kau. Kau kalau menghadap kepada Allah, kau harus masuk kamar mandi nggak? Tentu harus bersih-bersih, deh. Bersih-bersih. Berarti rumah jin bentar. Berarti kau harus masuk ke rumah jin dulu untuk berjumpa Allah ya.
Berarti kalau kau mau berjumpa Allah, kau harus masuk rumah jin dulu, betul? Ini tak bisa deh. Kau gini-gini. Stres dia. Ya. Tunggu dulu, kau dengar dulu. Kami orang Islam Memang itu, teman-teman, ketika kamar mau menghadap mandi Allah tempat Subhanahu wa jin. Hidung tempat setan. Jadi kita masuk ke masjid, kami dalam keadaan berwuduk suci. Tempatnya kami berwuduk tentu di kamar mandi. Iya, berarti di kamar mandi. Sebentar, aku tanya dulu, di masjid ada kamar mandi nggak? Ada, Des. Ada. Berarti rumah Allah sama rumah jin tetanggaan terus berarti mereka kan? Aduh, kok kau gabung-gabungan gitu? Aduh, kutanya dulu sama kau, betul nggak jin itu tinggalnya di kamar mandi? Tapi kamar mandi kan untuk bersih-bersih, Dis. Apakah kau mau? Enggak, kutanya itu sama kau, dengar. Kutanya, jin itu kamar mandi itu rumahnya jin nggak? Tempat bersemayamnya jin. Ya, berarti rumahnya jin. Mulai dia ngeles ya, mulai. Tak berani. Tak berani, tenangkan dulu dirimu. Tarik napas. Kau yang tenang, deh. Kau yang tenang. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Udah tenang? Sudah tenang? Santai deh, salam toleransi, salam. Sudah tenang? Sudah tenang deh. belum? Tenang deh. Baik, kutanya pelan. Benarkah kata Muhammad, kamar mandi itu adalah sarang atau rumah atau tempat berdiamnya jin? Memang betul, Dis. Betul. Benarkah di dalam masjid ada kamar mandi? Jadi kamu katakan Tenang, pertanyaan saya simpel. Benarkah di setiap masjid ada kamar mandinya? Bisa. Makanya kami ada maka kesimpulannya rumah Allah bertetanggaan satu paket sama rumah jin, betul? Nah, kan kau artikan lagi sama kau kan? Nah, kan bener lagi. Susah ini. Itu konsekuensi logisnya. Logika sehatnya itu seperti itu. Gimana sih? Aduh, tak bisa, Dis. Kau menafsirkan suatu agama nih menurut kau nggak bisa, Dis. Ya udah, kutanya sama kau. Miring, nggak bisa, Dis. Kutanya dulu sama kamu. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Adabnya begitu. Kenapa adabnya begitu? Karena memasuki rumah tempat kotor. Karena memasuki tempat kotor harus pakai kaki kiri. Kalau sebentar, tenang. Kalau pakai kaki kanan masuk ke tempat kotor, kenapa? Abdolnya gunakan kaki kiri, itu sunnah Nabi. Iya, yang mau saya tanyakan itu maksud saya, akal sehatnya secara nalar atau menurut logika akal sehat, kalau pakai kaki kotor ke kaki kiri dimasukkan duluan, toh juga kaki kanan masuk. Atau pakai kaki kanan duluan, toh kaki kiri masuk. Pertanyaan saya, terus bedanya di mana? Gini deh, kau tenang dulu deh ya, kau dengar ngomong dulu. Sebab aku ngomong nih bisa kau kecilkan suaraku, jadi nanti suara kau yang dengar itu sama. Aduh, itu sama saja begini. Tenang. Itu sama saja begini. Sama saja begini. Ini taruhlah ya, rumah bersih. Oke? Kalau kau masuk rumah, rumahnya bersih atau rumahnya kotor, mau kaki kanan duluan, mau kaki kiri duluan, ada nggak gunanya bedanya? Gimana cara menerangkan kau, Dis? Susah. Gimana cara menerangkan kau? Kau aja ngikutin Muhammad kok gimana? Kalau masuk rumah ada caranya, Dis. Rumah kosong, rumah berisi itu ada caranya. Caranya ada. Oh. Gitu. Kalau rumah kosong kaki apa duluan? Sebentar, kalau rumah kosong kaki apa duluan? Aduh, Dis, aku pusing aku nih, Dis. Kasianlah kau, Dis. Janganlah kami kau ginikan terus Islam ini, Dis. Nanti tambah habis orang Islam gak ada lagi, ya tinggal aku sendiri nanti, Dis. Gimana?
muka bumi ini, Des, tidak beriman, tidak menyembah pada Allah, sedikit pun Allah tidak akan kecil di hadapan makhluknya. Saya tidak tanya itu, yang saya tanyakan apalah bedanya kalau kaki kiri duluan dengan kaki kanan duluan. Allah tidak akan hina, Allah tak butuh kau, Des. Tapi kau yang lari kan kemana-mana. Oke lah, sekarang gini. Sekarang begini. Minumlah, tata cara minum. Kalau minum pakai tangan kiri dengan minum pakai tangan kanan. Atau makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Kutanya sama kau sekarang. Setan makan pakai tangan apa? Belum pernah nengok, Des. Kau pernah nengok, Des? Kayak mana makannya? Yang pernah nengok nabimu, Muhammad yang pernah nengok. Kutunjukkan dalilnya. Aduh. Kau Mister YouTube juga, Mister Google juga kau, Des. Loh, kutunjukkan hadisnya ini. Nggak Google ini. Google. Ya memang ada di Google, tapi kan hadis. Perhatikan. Bila aku nengok Google mau protes. Saya tunjukkan, setan makan pakai tangan kiri. Anda tidak percaya, ini Muhammad nih suka lihat setan ya. Baik, saya balikan dulu kamera saya ya. Memang mereka ini nekat yang nyata. Nggak percaya mereka bahwa setan, kata Muhammad, makan pakai tangan kiri. Baik. Makanya kita dilarang makan tangan kiri. Iya, karena biar nggak sama seperti setan kan? Karena setan makan pakai tangan kiri kan? Betul nggak? Baik, nih. Lihat ya. Mister Google kau tuh. Ya, walau Google tapi kan hadis isinya. Perhatikan. Nabi, dengar dulu, ini. Nabi. Aduh, kok panik kali ini. Boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Baik. Baik, ini saya bacakan. Hadis riwayat Muslim nomor 2020 ya. Jika seseorang dari kalian makan, jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Sebentar, ku balik lagi kameraku. Sebentar. Ini Muhammad ini perlu kita periksa dulu kejiwaannya, teman-teman. Baik. Ku tanya dulu sama kau, Tawari. Ya begitu-gitu tak boleh kau. Loh, kita memeriksa kejiwaannya, apakah dia benar-benar waras atau enggak? Gimana sih? Masa memeriksa kejiwaan seseorang dibilang enggak boleh gimana? Kita sedang memeriksa psikologi Muhammad. Oke lah, aku bilanglah psikologinya. Nabi Muhammad SAW itu panutan kami. Baik, ku tanya sama dia. Sebentar, ku tanya sama kau. Menurutmu, aduh ini udah panik sekali nih. Tak berani. Di mana salahnya kalau kita mau memeriksa keadaan psikologis Muhammad? Itu kan 1400 tahun yang lalu, Des. Kan masih ada berjejak-jejaknya ini. Kan masih ada ajar-ajarannya. Coba aku tanya dulu. Menurut, tenang dulu, tak berani, bisa tenang. Tarik napas. Tarik napas. Hembuskan. Nggak bisa, Des. Walaupun kau hina-hina. Tarik nafas. Hembuskan. Kami tetap beriman kepada Allah karena meyakini Allah. Oke, tak berani. Benarkah setan makan dan minum pakai tangan kiri? Benar. Oke. Aku berharap kau dapat hidayah, Des. Oke, kapan dia lihat Muhammad setan makan pakai tangan kanan tangan kiri? Ya kita nggak tahu, Des. 1400 tahun yang lalu, Des. Tapi kita bisa Oke. Menurutmu, berarti setan itu juga goreng pisang gitu. Terus minum Coca-Cola atau bagaimana dia? Setan goreng pisang, gila. Ya terus dia apa dia makan? Apa dia makan?
Di Amerika ada gorengan, kau makan goreng, nggak pernah kau makan gorengan di Amerika. Kan katanya makan dan minum dia. Kutanya lah apa yang dia makan dan minum. Aku pasti kau ini udah terbayang-bayang goreng pisang nih. Di Amerika tak ada goreng pisang. Baliklah kau nih sama makan goreng kau. Kau jangan bikin aku sedih lah. Aku ini udah lama nggak makan goreng. Makanan Indonesia nih is the best deh. Apa dis? Iya betul yang kau balik bilang bisa itu. makan sate, makan bakso. Kau mana pernah jumpa di sana makan makanan ibu pertiwimu di sana? Ya, kau jangan bikin aku sedih. Nanti aku nangis loh. Aku sedih dong, kau, Des. Bumi yang Oke, sekarang tahun-tahun gini. di sana. Baik. Makanya dia mengingatkan aku pada pisang goreng, teman. Karena di sini sangat sulit mencari pisang goreng. Kalau ada pun Itu pisang goreng makanya satu harganya Indonesia 50.000. Oke, tenang. Nggak ada makanan Nanti seenak kusuruh Indonesia, bikin Dis. nanti kusuruh nanti ini bikin nasi pisang goreng nanti. Nggak ada, Ya, Dis. baik dengar. Makanan Indonesia, Dis. Dengar. Baliklah kau. Ngapa kau di Udah, Amerika dengar. tuh? Tenang. Tak berani. Buka kacamatamu. Kalau Pasti kau main setan kacamatamu tuh. Kalau setan makan dan minum, kutanya lah dulu. Makanannya dia apa dan minumannya apa? Gila kau nih nanya makanan setan. Nggak kurus tuh. Pusing aku nanya Katanya makan setan. Muhammad dia makan dan minum kok. Gimana? Iya nggak mungkin pula aku tahu makan setan tuh. Ada gila kau. Menanya makan setan apa? Jadi Tahu kau nggak? tak mau tahu Kau dia bilang makan ini apa? baru makanan Ada Indonesia. makanannya. Pulang kau. Lihat nih. Kutunjukkan. Bakwan. Memang kalau Bakwan ngomong goreng sama Indonesia. Muhammad selalu punya cerita. Tenang aja. Kalau kalian kesepian, dengerin cerita Muhammad ini. Baik. Makanan setan menurut hadis. Nih. Indonesia tanah air Ini makanan setan menurut hadis nih. Biar ku bacakan. Ada makanannya itu tulang-tulang. Lu nggak percaya mereka. Perhatikan. pusaka. Saya tunjukkan kepada kalian apakah makanan setan dan jin ya. Perhatikan. Des, dengar lagu itu, Des. Aku tahu dengar lagu itu. Biar saya tunjukkan kepada kamu setan makan Ulang, apa kau, Des. Makan ya. bakwan, kau. Jangan makan tai setan kau di Amerika tuh. Loh. Apa kamu nggak percaya setan makan tulang? Kau banyak makan tai setan di Amerika, jadi kau sering ingat bakwan kau sama goreng pisang kau. Baik, kita bacakan ya. Ini makanan dan minuman setan menurut hadis. Ada makanan setan dan minuman setan. Namanya aja Muhammad. Perhatikan. Perhatikan apa makanan setan menurut Muhammad. Perhatikan ya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruhnya mencari beberapa batu dan beliau beristinja. Aduh, tenang dulu ini. Udah panik. Ini loh, perhatikan ya. Beberapa sahabat mencari batu untuk beristinja, maksudnya cebok pakai batu. Kan Muhammad kan nyuruhnya cebok pakai batu nih. Perhatikan ya. Rasulullah bersabda, tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering. Kenapa? Katanya kan. Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang yang telah kering adalah makanannya jin. Jadi Muhammad gak mau cebok pakai tulang. Loh iya kan? Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin dan meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang telah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Loh, janganlah kalian beristinja itu maksudnya cebok, ya kan? Dengan kotoran binatang atau tulang, karena keduanya adalah makanan saudaramu. Makanya ku bilang, tolong kau periksa dulu keadaan psikologis Muhammad, Mak Tabari.
Gak berani. Nah kan ku bilang kau gitu kau sakit hati, marah, pulang kau, gak rindu kau sama pisang goreng. Gimana kau tuh berani? Yang ku bilang itu fakta, tapi kau malah lari mengatakan fitnah. Kau berani? Apakah yang kukatakan merupakan fitnah? Tenang, Dis. Kalau untuk menghadapi kau nggak perlu pakai dalil. Apakah yang kukatakan adalah fitnah? Ayat. Cukup dengan guyonan saja. Percuma mengeluarkan ayat sama kau tuh. Kau belajar agama. Mana ada di Amerika agama? Kau berani? Tenang dulu ya. Adakah yang kukatakan itu merupakan fitnah? Dis, memang kau tidak fitnah, Dis. Tapi kau ketika membacakan. Betulkah bahwa Muhammad kan mau cebok? Tenanglah dulu kau berani. Kau berani, tenang. Kan Muhammad kan mau cebok. Ayat hadis menurut versi kau, Dis. Ya udahlah, kau lah dulu yang ngomong lah. Yuk, kau dulu yang ngomong yuk. Gimana? Nah, kau diam dulu lah, biar aku ngomong. Nah, silakan. Karena kau punya mic, bisa kau kecilkan suaraku walaupun sebentar, aku ambil air minum sambil kau ngomong ya. Coba. Kau ngomong lah, aku ambil air minum dulu. Kau pipis lah dulu, nanti kencing celana pula kau. Jadi, Dis, kalau kau belajar agama jangan ke Amerika. Di Amerika tuh cukuplah kau merantau saja. Cepat kau pulang ke Indonesia, kau makan sate di Indonesia enak, makan bakso. Jangan kau makan tai jin di Amerika tuh. Di Amerika tuh banyak tai jin. Kalau tahu kau, Des. Nah, dan jangan terlalu banyak kau membenci Islam. Kau terlalu banyak membenci Islam, Des. Kau bacakan hadis, kau bacakan ayat, tapi kau untuk mencela. Tak boleh, Des, tak boleh. Nah, terus kasih tahu kau, Des. Bagaimanapun, Des, kita ini bersaudara, Des, sama-sama berbumi, Des. Jangan kau ke Amerika, kau jelek-jelekkan bangsamu sendiri di sini. Kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin, Des. Masing-masing kita, Des. Nanti kau bertanggungjawabkan sendiri terhadap apa yang kau sembah di muka bumi ini di akhirat nanti. Kami pun begitu pula nanti. Kami akan mempertanggungjawabkan semua yang kami buat. Jadi berhentilah kau, Des, memfitnah Islam, memperamik Islam dengan jelek. Berhentilah, Des. Pulang kau ke Indonesia. Makan nasi ramah, nasi padang enak, Des. Di Amerika tak ada nasi padang. Banyak tai jin di Amerika tuh. Kalau kau mau tahu, Des. Nah, bagi tahu sama pengikut-pengikutmu nih. Jangan terlalu berkomen-komen yang tak baik. Karena orang Islam nih sangat baik padamu, Des. Kau aja yang banyak membenci orang Islam. Sudah? Sudah puas? Oh, terima kasih, Des. Sudah puas? Dibaca sama teman-temanmu tuh semua, biar tahu dia. Tadi kau bilang katanya saya menjelekkan. Coba sebutkan di bagian mana saya menjelekkannya. Kau samakan rumah Allah dengan WC, rumah jin. Tak boleh, Des, kau tafsirkan gitu. Satu. Coba tenang. Tenang, Des. Coba. Tenang, Des. Tadi kau yang bilang bahwa kamar mandi itu rumah jin siapa? Memang betul, Des. Tapi kau harus dikotak-kotakkan, Des. Jangan kau globalkan rumah itu seperti itu. Ini kau samakan semua. Rumah jin berdampingan dengan rumah Allah. Kau terlalu boros bicara atau berani? Dengar. Namanya debat, Des. Yang bilang tadi kan sudah ku kasih kau kesempatan ngomong. Kau sudah puas ngomong. Udah bisa gantian? Sudah bisa gantian? Ya, burung apa? Sudah bisa gantian? Itu orang rumah dia bilang ada burung lewat. Sudah bisa gantian belum? Ngomong lah, Des. Aku kata melarang kau ngomong, kau yang punya mic. Baik. Kan kau bisa Yang bilang kamar mandi rumah jin kan Nabimu Muhammad. Betul. Oke. Tapi yang kau gabungkan Lalu rumah jin dengan kutanya rumah lah kau, Allah. kutanya, benar nggak di masjid ada kamar mandinya? Kau bilang Itu kau iya. hotel yang kata kau Nah bersih tempatnya berarti, tuh. tenang dulu. Kalau Muhammad bilang kamar mandi itu rumahnya jin, itu kata Muhammad. Lalu kutanya lah sama kau, bener nggak di masjid itu ada kamar mandinya? Kau bilang iya. Berarti kesimpulannya rumah Tuhanmu sama rumah jin berdampingan. Kau yang artikan. No. Cara kau mengartikannya, kau mengejek. Di mana kesimpulan itu salahnya di mana? Begini, deh.
Sekarang kau punya tangan kiri, kau punya tangan kanan ya. Mau kau bilang tangan kiri, tangan kananmu sama? Beda. Ah, udah. Tapi berdampingan kan? Nah, tapi Oke. kau mau bilang itu sama? Kiri dan kanan? Berdampingan. Oke, sekarang betul nggak rumah Allah sama rumah jin berdampingan? Tak bisa begitu Des menafsirkannya Des. Baik. Ya sudah, kau malu mengatakan itu. Sekarang yang kedua. Betul tidak Muhammad suruh cebok pakai batu? Kalau di Timur Tengah itu Des, Kutanyalah dulu kau tahu berani. Kalau di Timur Betulkah Tengah itu Muhammad beda menyuruh dengan orang di cebok Timur pakai Tengah batu? ini, Des. Tunggu dulu, kau dengar dulu aku ngomong. Di Timur Tengah itu beda dengan negeri kita yang kaya raya nih Des. Kita air berlimpah. Jangan kau bilang Kalau nggak ada di Timur makanan Tengah, Indonesia di sini ya. boleh Menghina mencebok kau. pakai Dengar, batu, dengar. pakai Kau tahu ini tanah. apa? Dengar, tahu berani? Kalau di negeri kita ini banyak air. Kau berani? Nggak perlu pakai itu. Jangan kau bilang nggak ada makanan Indonesia di sini. Dengar. Kau tahu ini apa? Tahu kau ini apa? Tahu ini apa? Bukan pisang goreng. Lemper. Kau tahu ini lemper ini. Nyan. Oh, pisang goreng bro, pisang kipas Mantap, bro. tuang. Aku lihat lagi pisang kipas kau ya. Ini ada nih lemper lemang ada. Coba Lemper apa tuh? kau jawab dulu. Pokoknya Kau berani? makan Indonesia is the best. Kau berani dengar? Benar tidak Muhammad suruh cebok pakai batu? Di Timur Tengah memang ketika itu sulit air, Des. Di Terus? Indonesia nggak perlu pakai batu, air banyak. Oke, tapi Muhammad nyuruh cebok pakai batu, bener nggak? Kalau di Timur Tengah memang benar, Des. Benar. Oke. Apa alasannya? Kutanya, apa alasannya dia suruh cebok pakai batu? Untuk bersih, bersuci ketika air tak ada. Iya, kenapa dia pilihnya batu? Kenapa nggak tulang? Karena batu itu dari alam, dari Salah. tanah. Dia lebih Karena bersih. tulang makanan Kalau- setan katanya. Anjing, Hadisnya bisa bilang kau begitu artikan kok. itu. Nggak bisa kau artikan menurut kau. Ya, Itu bukan agama saya ini- ngartikan, itu hadisnya bilang begitu. Oke, baik. Kalau dari tulang itu, Kita balikkan itu kan kamera dari- ya. Nih. Coba kau yang baca ya. Nih, Nggak tahu Nih, kenapa, coba. Des. lihat ya. Apa di sini dikatakan? Coba kau yang baca. Kalau Coba lah kau yang sedih baca. kau, pisang goreng kau. Coba kau yang baca nih. Nggak nampak aku, Des. Ini coba kau baca. Makanan Wal- setan dan jin ini coba baca. Nggak nampak, Des. Kau kepala aku dapat 5 tahun nih, Des. Tak nampak aku membaca Baik, kecil tuh. aku besarkan ya. Dia pilih batu karena kalau tulang nanti itu buat makanan setan. Nih, Kau ngartikan sendiri. Loh, Aku bukan tak saya tahu. yang ngartikan. Sebentar, Kau ini ada buram. ilmunya tentang itu, Des. Oke nih, kubacakan ya. Nih, Abu Hurairah, Abu Huzaifah, Ibrahim dan Muhammad Asaim disebutkan bahwa terdapat banyak dalil yang menjelaskan tentang makanan dan minuman kesukaan setan. Jadi Muhammad disediain tuh makanan kesukaan setan karena dia melihara banyak. Mana kau butuh, Des? Tak boleh kau gitu. Kalau nggak dipelihara sama dia, kenapa dia masih kasihan? Kenapa? Loh, karena ada jin yang baik kata dia. Gimana? Coba bacakan. Kau fitnah namanya tuh. Kau ngejek Abu namanya tuh. Hurairah Kau gitu. mengatakan bahwa Nabi SAW pernah menyuruh dia mencari beberapa batu Bacanya salah untuk kau. cebok. Rasulullah berpesan, Coba kau baca tetapi yang engkau benar. jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran yang kering. Nah, alasannya apa? Makasih Bang Binar Jawali, makasih Bang. Alasannya, Abu Hurairah lantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang yang telah kering adalah makanan jin. Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang sudah kering
yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda hal yang serupa, janganlah kalian cebok dengan kotoran binatang atau tulang yang kering karena keduanya adalah makanan saudaramu jin. Makanya aku bilang sama kau tadi tak berani, alasan Muhammad pilih batu karena setan tidak makan batu, dia makannya adalah tulang. Lahumul Fatihah untuk edisi Allah, berikan hidayah ya Allah. Allah. Lu gimana? Perhatikan. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Panas! Panas! Anak jin kan? Anak jin dari Amerika. Makan goreng pisang. Sudahlah tak berani. Kita ini jangan membuat diskusi yang ringan ini jadi susah. Kan sudah jelas ayatnya. Dia suruh pakai batu karena kalau nanti pakai tulang, tulang itu mau dimakan sama setan. Coba, dari mana logikanya Muhammad tahu kalau setan makan tulang-tulang? Bicaralah sesuatu. Makanya aku bilang lah tak berani. Sudahlah waktunya kalian mempertanyakan keadaan jiwa Muhammad. Jangan-jangan dia mengalami gangguan. Jangan itulah kau. Lu menghina namanya tuh. Kok menghina? Kan saya tanya kan, coba kalian periksa apakah dia itu benar-benar dia itu sehat atau tidak. Karena katanya setan makan tulang, makanya pakai kaki kiri. Coba aku tanya sama kau, kalau ada anakmu bilang begini, sebentar, kalau ada anakmu datang, papa, apa nak? Aku tadi lihat Gondoruo makan pakai kaki nendang-nendang bola pakai kaki kiri. Pasti kau bawa anakmu ke psikiater. Karena kamu sudah menduga anakmu mengalami halusinasi tinggi, demam tinggi. Betul nggak? Apa yang ngomongin, Dis? Bingung aku, Dis. Kok bingung? Kalau ada saudaramu datang mengatakan, kulihat tadi Gondoruo tendang-tendang bola pakai kaki kiri, sedangkan Ronaldo pakai kaki kanan. Nah, makanya kamu secara manusia normal pasti akan menyarankan supaya membawa saudaramu itu ke psikiater, betul? Betul nggak? Tengok dulu deh posisinya seperti apa. Tengok dulu. Oke, sekarang kalau Muhammad yang ngomong, setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Menurut kamu dia perlu dibawa ke psikiater nggak? Tidak, karena Nabi Muhammad itu punya kelebihan. Dia bisa melihat apa saja. Beda dengan kita. Oke, baik. Berarti kamu percaya kepada Muhammad sementara saudaramu nggak kau percaya. Itu kesimpulannya. Berarti kalau ada saudaramu mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, kau tidak percaya. Gara-gara Muhammad yang ngomong, kau percaya. Begitulah kami cinta kepada Nabi kami di. Ini bukan masalah kau cinta atau tidak. Artinya di sini kau telah menggunakan standar ganda. Karena apa? Karena kalau Muhammad yang ngomong, apapun kata Muhammad kau percaya. Sementara kalau yang lain kau ngomong katanya orang gila. Mana? Hidayah, aku tidak akan memperaming kau atau menggertak kau untuk membunuh kau atau tidak. Aku akan mendoakan kau untuk dapat hidayah. Tunggu dulu, tenang dulu ya. Kau sabar dulu. Ya. Terkait perdebatan kita ini, kau tak bisa menafsirkan agama kami dengan sesukamu. Saya tidak menafsirkan dari tadi, tak berani. Betul. Itu alasannya tidak pakai tulang karena tulang makanan setan. Bener nggak setan makanan? Bener nggak tulang makanan setan? Memang benar, Des. Tapi jangan kau sama-samakan antara tadi dengan rumah Allah. Dari mana kamu bisa percaya kalau Muhammad itu nggak berhalusinasi? Nabi Muhammad itu utusan Allah, Des. Memang dia orang yang punya kelebihan.
dan dia Lalu kenapa kalau orang lain ngomong seperti itu kau bilang mereka halusinasi? Karena orang lain tidak ada jaminan, Dis. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang SAW jamin ya. kalau Muhammad? Kalau kau SAW bilangnya. Iya, Kalau kau bilang yang sallallahu kutanya siapa yang jamin kalau Muhammad ngomong benar? Aku bersaksi di sebagai umatnya. Nabi Muhammad utusan Allah. Makanya logika Islam itu adalah Muhammad benar karena Muhammad bilang bahwa Muhammad benar. Itu logikamu. Kata siapa Muhammad Nabi? Kata Muhammad. Siapa yang ngomong Muhammad Nabi? Allah. Siapa yang ngomong Allah Nabi? Muhammad. Ya muter-muter aja di situ. Di situ-situ aja muter-muter. Itu makanya logika orang Islam. Quran benar. Kata-kata Quran karena Quran berkata bahwa Quran benar. Quran benar karena Quran berkata bahwa Quran benar. Kata siapa Quran benar? Kata Quran. Quran kata siapa? Kata Quran. Sekarang aku tanya dengan kau. Gimana? Yang mengaku kau tahu itu Yesus itu Tuhan dari siapa? Baik, ini bedanya. Perhatikan. Nah, ini bedanya. Lalu bagaimana Bang kalau pertanyaan itu dipertanyakan dengan iman kita? Baik. Gini. Ketika Yesus diuji oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nih, apa perkataan Yesus? Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus itu, itulah yang menjadi saksi tentang apa yang diucapkannya. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya, selalu can be rich nih. Perhatikan. Ini teman-teman saya nggak tahu ya. Kadang-kadang saya kalau buka misalnya nih ya, dia tidak bisa dibuka tiba-tiba nih ya. Nih, saya buka ini ya, Alkitab Sabda, saya klik begini. Nah, lihat kan? Tiba-tiba kayak ini nggak tahu saya nih kenapa. Baik. Jadi saya balik dulu ya, sebentar. Saya nggak tahu. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Saya nggak tahu kenapa itu. Gini. Emang kau tak boleh dikasih tahu kok. Kalau Baik. kau ilmu kok ambil. Jadi begini. Pekerjaan Yesus adalah misalnya Yesus membangkitkan orang mati, mencelikkan mata orang buta. Dia membuat orang lumpuh berjalan. Tenang dulu. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus di muka umum yang disaksikan oleh banyak orang, itulah yang membuktikan bahwa yang diucapkannya itu bukan halusinasi. Sementara Muhammad ketika dia berbicara mengenai setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, setan tidur di lubang hidung. Coba, apa tanda bahwa perkataan-perkataan Muhammad itu bisa dipercaya? Selain daripada halusinasi semua. Adakah perbuatan ajaib yang dilakukan Muhammad? Ada nggak Muhammad melakukan mujizat? Belum pernah kau dengan cerita Nabi Muhammad membelah bulan. Membelah bulan. Di mana Muhammad membelah bulan? Di mana? Google kau tuh dulu. Kalau aku ceritakan nanti kau tak masuk akal karena akal kau tak ada. Di dalam Quran Muhammad itu orang yang menunggu-nunggu mujizat. Nih, saya tunjukkan kepada kamu ayatnya. Mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Sesungguhnya mujizat itu adalah haknya Allah. Ini jawaban Muhammad. Saya tunjukkan ayatnya. Nih. Nih, urut dadamu dulu. Kau udah lama nak makan goreng nih. Lama nak makan goreng pisang kau nih. Lo sini lo. Nih, urut dadamu dulu. Kau urut dadamu dulu. Biar tenang kau. Oh, lama makan goreng pisang nih. Tunjukkan ya ayatnya sama kamu ya. Bagaimana ternyata Muhammad itu dia menunggu-nunggu mujizat. Kau bilang dia belah bulan. Kalau dia belah bulan, nggak mungkin ada ayat ini. Perhatikan, saya balikkan kamera saya lagi. Aduh, nekat yang nyata. Perhatikan. Nih. Surat Al-Ankabut ayat 50. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, biar aku bacakan dulu. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat dari Tuhannya? Ini tanda Muhammad nggak diturunkan mujizat. Katakanlah, sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah.
Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Dari mana kau bilang Muhammad membelah bulan sementara ayat di sini mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat? Aduh. Muhammad tuh nggak punya mujizat. Satu-satunya mujizat yang dimiliki Muhammad itu adalah sanggup menggauli istri-istrinya dalam satu malam. Dibilang kurang ajar kan? Duh. Kutunjukkan lagi ayatnya ya. Waduh. Agama itu bukan seks aja. Perhatikan. Tunggu dulu, kau dengar dulu, aku dulu ngomong. Terkait Nabi. Kau bilang saya memfitnah. Memang kalian ini selalu bilang nih. Perhatikan. Sahih Bukhari 260. Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seks. Rasulullah yang setara 30 laki-laki. Ini mujizat Muhammad ini. Ini mujizat Muhammad. Tahu berarti kau bilang saya fitnah. Ini Muhammad itu kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki nih. Saya bacakan sama kamu hadisnya. Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan bla 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 dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami Qatadah dan seterusnya. Telah menceritakan kepada kami seterusnya nih. Perhatikan. Kau baca Arabnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau sanggup? Mampu dia? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Inilah mujizat Muhammad. Dari mana membelah bulan? Sudahlah tak berani. Kita ini bahasnya sederhana, simple, mudah dicerna. Kenapa kau bikin susah? Kau pojok-pojokkan agama kami. Tak boleh begitu. Saya hanya mengatakan yang sesuai dengan yang tertulis. Walaupun ada orang macam kau ribuan akan memojokkan agama kami, tapi agama kami tetap mulia, deh. Tetap mulia. Iya, karena kau nggak mau belajar. Coba, tak berani. Benar nggak Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Beliau manusia pilihan, deh. Memang nggak nyambung kan dia kan? Oke lah, tak berani. Oke lah. Kita sudahi dulu ya. Kita lanjutkan dulu Muslim berikutnya, oke? Kau tak bisa lagi, Des. Ya kau pun mutar-mutar di situ aja. Udah, kita naikkan dulu Muslim yang berikutnya. Selamat malam. Malam. Aduh. Halo, Tati. Hello, ¿cómo estás? Wah, ini kayaknya sarangeo. Ini kayaknya sarangeo. Wow, 감사합니다. 감사합니다. Hai. How you doing? I'm doing good. How are you? How are you doing? I'm doing really great. Where are you from? Can I ask you where you're from? I'm from Indonesia. Where are you from? Wow, I'm from Korea. Korea. Where are you in Korea? In Gwangju. Gwangju. Address? Okay. Yeah. Gwangju. 3 hours from Seoul. Gwangju? Wow. Is Gwangju in Korea? See, 3 hours from Seoul. 3 hours from Seoul. Oh, you're in China. No, I'm in Korea. I'm a Korea. Korean. Oh, ada juga Gwangju di Korea ternyata. Oke. Yeah, there is another. Alright, so bro. What's your name? Tati? Yeah, my name is Tati. Okay, Tati. So we have a topic today where we're discussing about religion. By the way, okay, are you a religious person or are you? I'm really straight. I'm a religious person, so I believe in God. You believe in God, so Yeah. What religion do you believe? Catholic. Catholic. Okay, Catholic. How about you? How about Christianity in Korea? But actually, I heard- in public place like this, in directo, in like this live streaming, which is not good topic for us to talk about like religions. Okay, See? I know. I see. Yeah. So Because it's I heard. kind of like sensitive topics for us. Okay, so what topic you want to talk about? I want to talk about a lady.
Lady, sungguh nekat yang nyata. Teti, Really want to follow you. oh you follow me? Oh, thank you. Yeah, I really want you to follow me back. If you do not mind that. There's a rule in here. Actually, I only follow one person because there are so many people who make fake account, who make my Which real? account. So I have to follow one person only. That's Look at that. myself. I have like almost 600 people, which is fake, which is impossible. Oh, do you know how many people watching here? I mean, you're live streaming, my live streaming. In my live streaming, I have no idea. About 100, Two- 200? 400 people. 2,500 people are watching. 24,000. I'm sorry, 24,000 people watching here. 24,000 people are Yeah. watching you there. Yeah. Wow, that's amazing. That is the reason why I want you to follow me back, if you do not mind that. Oh, okay, I will follow you. Are you an actor or are you 24,000 people are watching? Dia punya followers berapa sini teman-teman? Why? 160. Why you don't follow me? Wow. You have to follow me. Yeah, this is my wife. Oh, I'm your from wife. This is Where's my your wife account, from? Spain. Spain. He's Korean. Spain. Okay, Spain. Oye, te tapan todas, chicos, 3 puntos. A mí me tapan todas, que son 3 puntos. Wow, no kidding. Look at this. 24,000. Yeah, Mira. 24,000 people watching. 24,000. Where are you from? Indonesia. Oh, Indonesia. I'm from Indonesia. Have you been? Wow, really, really great. How could you be like that popular? Is it possible for ordinary people to be like that popular Yeah. like you? How? I think because maybe because I'm funny. Oh, to be humorous, one of the best way to be popular, like you. Mira, he's artist. Wow, he's an artist. Oh, I'm so honored to meet you through the live streaming. Cause this is Siapa my first. teman-teman yang mualaf dari Korea namanya siapa? Lupa saya tuh siapa sih namanya. Daud I siapa really gitu. wanna say thank you, cause you are giving me to expose ourselves to the people about 24,000. Yeah, Thank please. you. Go ahead. Thank you. And your English is really perfect. I feel like I'm Yeah. speaking to American. You I don't have any speak accent. English. I don't speak English. I think your English is perfect. Thank you. I speak You English get when I go. okay? I speak English when I go to store. Buying some Oh, groceries. That's all. Not in life. No. I don't speak English in my home. Can I ask you what you do for a living? Are you an artist? Painter? Yeah, I'm a content creator. Oh, got it, got it. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Wow. It was Oh, that was really, team, yeah. really great opportunity for me to have like really nice guy like you here tonight. Yeah, Thank you too. Thank I you. want like another chance for me to meet you like here. No, I'm sorry. I have to talk to my fans. Oh, you need to get a permission. You need to get a permission from your people. Okay. Okay, thank you, Teddy. One more time. Good luck to you. Thank you. Hamsahamnida. Kamsahamnida. Oke, Muy baik. bien. Saya turunkan ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke. Kita naikkan ada J Fatir. Oke, Fatir. Oh, nekat bener ya, teman-teman. Saya nunjukkan fakta-fakta, dalil-dalil, dianya bilang katanya saya memfitnah. Dianya, coba teman-teman, kalau saya ngomong nggak ada dalilnya, saya rela lompat dari Monas. Kan saya tunjukkan semua dalilnya. Muhammad menunggu-nunggu mujizat. Mengapa tidak diberikan mujizat kepadanya?
Kalau ada mujizat di belah bulan nggak mungkin ada ayat itu, gimana? Lagian bulan ngapain di belah-belah juga? Aduh. Teman-teman, kalau kalian baca Bible, baca Quran, nabi-nabi di dalam Quran, di dalam Bible itu membuat mujizat. Ya kan? Musa membelah laut karena orang Israel mau lewat. Yesus membangkitkan orang mati karena saudaranya bersedih itu. Orang lumpuh berjalan. Fungsinya ada. Kalau bulan dibelah, fungsinya buat apa? Bulan dibelah, aduh. Lagian tidak ada catatan di bawah kolong langit ini yang pernah mencatat peristiwa bulan terbelah. Ada-ada aja. Makanya saya bilang, kalian kalau mau datang ke sini, periksa dulu saraf kalian. Jangan belajar nahu saraf terus, tapi saraf kalian nggak pernah diperiksa. Oke, kita lanjutkan kembali. Iklan dulu ya, kita iklan dulu. Oke, baik. Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada program pendirian Rumah Apologet. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, bagi teman-teman yang suka supaya channel ini terus mengudara, supaya kita terus mengudara, supaya kita terus bisa menjawab mereka, kita terus bisa membantah sekaligus mengcounter orang-orang yang suka memfitnah iman kita. Teman-teman bisa mensupport Edis TV dengan cara ikut berkolekte ya di yang tertera di layar. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mengklik rekening saya, teman-teman harus muncul namanya di situ Edis. Kalau kalian tidak temukan nama Edis, itu akun penipuan karena banyak sekali akun-akun palsu. Sekali lagi teman-teman ya, ada banyak sekali akun-akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV. Jumlahnya itu lebih dari 160 saya pernah hitung. Kalau teman-teman klik di kolom pencarian Edis TV, kalian akan temukan banyak sekali Edis TV dan itu banyak sekali yang palsu. Yang asli cuma 2 ya, teman-teman ya. Kayak jangan lupa teman-teman follow akun asli saya ya. Supaya kalian nanti tidak kena scam sama akun-akun Edis TV palsu ya.